Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang proyek membuat to-do list app. Yang pertama ada studi kasus dan tujuan. Di sini sebuah startup kecil ingin agar setiap kali developer melakukan perubahan kode dan mengunggahnya ke GitHub, sistem secara otomatis menjalankan pengujian, membangun aplikasi, dan jika berhasil langsung mendistribusikannya ke server staging. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses pengembangan dan meminimalisir kesalahan dengan menerapkan alur kerja DevOps yang efisien dan otomatis. Kemudian untuk struktur dan pembagian perannya, yang pertama itu ada Insoiria, di sini sebagai project leader, yaitu melakukan koordinasi tim dan membuat presentasi. eh Inesnya sendiri sedang berhalangan hadir karena suatu alasan. Lalu yang selanjutnya ada saya sendiri, yaitu Syafril Yani Handia, sebagai documentation, tugasnya itu menyusun dokumentasi alur CI/CD. Selanjutnya ada Ratu Nazwatul sebagai CI/CD Engineer, yaitu tugasnya untuk menyusun GitHub Action YML untuk melakukan tes otomatis. Lalu ada CLP Nurpadila, yaitu sebagai Deployment Engineer, tugasnya untuk men-setup deployment ke Vercel. Lalu ada Agus sebagai developer, yaitu membuat website to-do list. Mungkin untuk selanjutnya akan melakukan demonstrasi website dan GitHub Action setelah menjelaskan mengenai Vercel yang digunakan sebagai media hosting. Untuk proses deployment, kami menggunakan Vercel. Setiap kali terdapat perubahan kode yang dikirim ke GitHub, Vercel secara otomatis melakukan build dan memperbaharui aplikasi. Dengan demikian, saya tidak perlu melakukan upload secara manual karena seluruh proses deployment berjalan secara otomatis. Adapun tahap-tahapnya, yang pertama ada setup job, fungsinya menyiapkan runner, yang kedua ada check out repo, mengambil kode dari GitHub, yang ketiga ada setup node.js, menyiapkan versi node, yang keempat ada install dependencies, memasang semua paket, yang kelima ada install versi CLI, memasang CLI untuk deploy, ada deploy to Vercel, kirim kirim ke Vercel. Yang keenam ada post step, membersihkan resource, dan yang terakhir ada complete job, job selesai. Untuk selanjutnya itu demo untuk websitenya. Pada tampilan awal itu menampilkan halaman teks yang berisikan daftar tugas yang ada di halaman website. Selanjutnya akan melakukan uji coba untuk menambahkan tugas baru atau teks. Pada website ini memiliki fitur tambahan dibandingkan versi sebelumnya, yaitu penambahan pada tang input tanggal awal dan tanggal akhirnya. Setelah teks baru ditambahkan, akan muncul sebuah notifikasi yang berisikan teks sudah dibuat. Selanjutnya, uji coba untuk menghapus sebuah tugas dan melihat detail dari tugas yang ada. Lalu uji coba fitur selanjutnya itu halaman kategori. Pada halaman ini, user dapat membuat kategori baru, misalnya seperti dan juga
dan juga user dapat menghapus sebuah kategori yang sudah ada. Lalu halaman yang selanjutnya itu halaman statistik yang berisikan informasi mengenai tugas atau teks yang sudah diselesaikan berdasarkan status, priority, atau berdasarkan kategori. Untuk fitur atau halaman yang terakhir yaitu ada halaman setting. Pada halaman ini, user dapat mengatur tampilan menjadi dark mode ataupun light mode, mensortir data berdasarkan tanggal, prioritas, dan juga status. Lalu user dapat melakukan reset data. Setelah direset, semua data akan hilang. Mungkin cukup sekian untuk demonstrasinya. Kemudian selanjutnya di sini ada slide untuk menjelaskan alur otomatisasi CI/CD yang kami terapkan pada aplikasi To-Do List. Pertama, ketika developer melakukan commit dan push ke GitHub, proses otomatis langsung dimulai melalui GitHub Action. Langkah awal adalah menginstal dependency dan kemudian menjalankan unit test. Kalau tesnya berhasil, sistem langsung mendeploy aplikasi ke Presel secara otomatis. Lalu jika gagal, aplikasi tetap berada di versi sebelumnya, jadi perubahan yang bermasalah tidak akan online. Nah, dengan alur ini, kami bisa menjaga kualitas kode sekaligus mempercepat proses publikasi ke server. Selanjutnya di sini ada struktur folder dan file dari GitHub-nya. Yang pertama itu ada public, yaitu untuk file statis, lalu ada src, yaitu untuk seluruh source code utama, lalu ada komponen UI seperti test card, header, dan lain-lain, lalu ada file page, yaitu halaman utama seperti task, kategori, statistics, dan settings, lalu ada styling khusus jika diperlukan, lalu ada main tsx, itu entry point aplikasi, lalu ada index HTML, template HTML utama, lalu ada Tailwind config TS, yaitu konfigurasi Tailwind, lalu ada Fight config TS, konfigurasi Fight, lalu ada TS config JSON, yaitu konfigurasi TypeScript, lalu ada package JSON, yaitu untuk info, proyek, dan dependensi, dan terakhir ada README MD, yaitu untuk dokumentasi proyek. Selanjutnya yaitu refleksi kerja tim yang berjalan lancar. Pertama yaitu kolaborasi antar peran. Selanjutnya yaitu deploy otomatis berhasil. Tantangan pada proyeknya yaitu belum terlalu paham cara kerja GitHub Action, penyesuaian konfigurasi awal GitHub Action, dan konfigurasi token Vercel pada GitHub. Lalu untuk penutup dan manfaatnya itu yang pertama, CI/CD dapat mempercepat proses deployment sebuah website. Yang kedua, developer cukup fokus pada code, proses testing, dan deploy dilakukan otomatis. Lalu untuk potensi untuk diintegrasikan dengan kontainer seperti Docker untuk kedepannya. Mungkin cukup sekian presentasi proyek ini dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.